I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 76 akan presentasikan tugas besar laboratorium simulasi komputer dengan judul Optimasi Proses Produksi UMKM Topi Kasual, uswah konveksi dengan metode simulasi menggunakan software Flexsim 6. Next. And this is our team, yaitu kelompok kami 76. Kami sesi Selasa 2, yaitu ada Muhammad Hafiz Aziz dengan NPM 21121, dan saya sendiri Aditya Pratama NPM 21122. Next. Yang pertama ada bab pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu persaingan global menuntut pemain usaha untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses produksinya. Saat ini banyak bermunculan perusahaan atau usaha mikro, kecil menengah, UMKM, yang bergerak di bidang konveksi. Dalam perkembangannya, perusahaan saling bersaing ketat untuk memproduksi produk-produk sejenis. Konveksi Swah Collection adalah salah satu bidang usaha yang bergerak dalam bidang produksi topi. Jenis topi yang dihasilkan yaitu topi marching band, topi sekolah, topi wisuda, topi casual, dan lain-lain. Pada penelitian ini, barang produksi yang akan dijadikan objek penelitian adalah topi casual. Pada proses produksinya, terdapat permasalahan yang kerap terjadi yaitu cacat produk yang dihasilkan pada proses pembordiran, sehingga menghambat proses selanjutnya yaitu press. Oleh karena itu, peneliti akan membuat model simulasi menggunakan software Flexsim 6 untuk mengatasi masalah yang terjadi. Next. Lalu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana mengurangi keterlambatan produksi akibat cacat produk dan mensimulasikan proses produksi konveksi Uswah Collection Yogyakarta dengan menggunakan software Flexsim 6. Lalu ada tujuan. Yang pertama, mampu mengurangi bottleneck produk akibat produksi pada proses pembordiran. Yang kedua, mampu menentukan faktor yang paling mempengaruhi keterlambatan produksi. Yang ketiga, mampu membuat dan mensimulasikan model simulasi pada produksi topi casual. Lalu ada manfaat. Yang pertama, sebagai rekayasa model untuk produksi topi pada UMKM topi uswah konveksi. Yang kedua, sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian serupa secara aplikatif dan efektif. Yang ketiga, sebagai sumber dan masukan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian mengenai pemodelan produksi topi dengan sistem dinamis melalui software Flexsim. Next. Lalu ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Itu yang pertama ada simulasi. Simulasi adalah tiruan dari suatu sistem. Simulasi komputer adalah penggunaan komputer untuk meniru operasi berbagai fasilitas atau proses yang ada di dunia nyata atau tiruan suatu sistem yang berubah seiring dengan perubahan waktu. Simulasi banyak digunakan apabila suatu sistem merupakan sistem yang terlalu rumit sehingga tidak dapat dibuat model yang dapat dievaluasi secara analitis. Lalu yang kedua ada model simulasi. Model merupakan suatu rekayasa sistem untuk menentukan penggambaran optimal tentang suatu objek tertentu. Secara sederhana, model adalah contoh, yaitu sesuatu yang mewakili atau menggambarkan yang dicontoh. Jadi, model meliputi contoh sederhana dari sistem dan menyerupai sifat-sifat sistem yang dipertimbangkan tetapi tidak sama dengan sistem. Next. Lalu yang ketiga ada sistem dinamik. Sistem dinamik adalah metodologi untuk memahami suatu masalah yang kompleks. Metodologi ini dititikberatkan pada pengambilan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut menentukan tingkah laku masalah-masalah yang dapat dimodelkan oleh sistem secara dinamik. Lalu ada yang keempat ada UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Lalu yang kelima adalah Flexsim. Flexsim adalah software komersial yang dikembangkan oleh Flexsim Simulation Software Production Company di US. Flexsim kombinasi simulasi, kecerdasan buatan, pemrosesan gambar komputer 3 dimensi, dan data teknologi pengolahan. Next. Lalu bab ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan pelaksanaan.
Lokasi penelitian berada di Konveksi Uswa Collection, Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 hari, dimulai pada pukul 9.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif. Adapun data yang dibutuhkan yaitu A. Data layout lantai kerja. B. Data kegiatan pada stasiun kerja. C. Data material handling. D. Data waktu pengamatan. Next. Lalu di sini terdapat tabel 3.1 yaitu data waktu pengamatan USWA Collection setelah diolah menggunakan Experfit. Di sini terdapat aktivitas dan juga data waktu pengamatan Experfit-nya, di mana pemotongan Johnson bounded bisa dilihat sendiri angka-angkanya, lalu ada get string, current, dan juga beberapa aktivitas lainnya yaitu pembordiran, press, penggabungan, dan pengemasan. Next. Lalu yang ketiga ada model simulasi. Dapat dilihat pada gambar di atas ini yang menunjukkan layout dari stasiun kerja produksi topi dari UMKM Uswa Collection. Terdapat 5 kegiatan yang dilakukan pada proses produksi, yaitu pemotongan kain yang merupakan kegiatan untuk memotong kain sesuai desain yang telah ditentukan. Pembordiran yang merupakan kegiatan untuk membordir motif atau logo UMKM. Lalu ada press yang merupakan kegiatan untuk melekatkan dan merapikan border, dan penggabungan yang merupakan kegiatan untuk menyatukan bagian cap topi dengan bagian badan topi. Dan yang terakhir ada pengemasan yang merupakan kegiatan memasukkan topi ke dalam plastik, di mana satu plastik berisi 7 topi. Next. Lalu ada flowchart, di mana dimulai dari lalu studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu ada pengumpulan data, seperti tadi, yaitu ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, lalu dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software Flexim, lalu ada verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Next. Selanjutnya bab 4 akan saya lanjutkan, tapi sebelum penjelasan tentang bab 4, saya akan mencoba untuk beranjak ke Flexim yang telah dibuat. Berikut merupakan model dari simulasi yang telah dibuat menggunakan software Flexim, di mana di sini ada fixed resource. Yang pertama ada source, yaitu kedatangan kain, lalu ada separator, di mana kain ini akan bisa menggunakan mesin separator dalam aktivitas pemotongan. Lalu di sini ada kue untuk penampungan kain yang telah dipotong. Lalu di sini ada pembordiran, jadi kain setelah dipotong akan ditampung lalu akan dilakukan proses pembordiran. Lalu di sini ada kue 2 yaitu penampungan kain yang telah dibordir. Lalu setelah melalui tahap pembordiran maka akan di-press menggunakan mesin press. Di sini menggunakan combiner karena mengombinasikan dua flow item, yaitu yang pertama ada kain yang telah dibordir tadi ditambah dengan kertas karton. Jadi di sini ada source kedatangan kertas karton, di sini ada kue atau penampungan kertas karton yang akan dikombinasikan dengan kain yang telah dibordir menggunakan combiner di mesin press. Selanjutnya hasil pressnya akan disimpan ke penampungan ini, penampungan 4 atau kue 4, lalu selanjutnya akan memasuki proses penggabungan, di mana di sini menggunakan mesin combiner lagi karena di sini menggabungkan antara pad dengan kain yang telah dibordir dan dipres dari proses sebelumnya. Selanjutnya dari penggabungan ini akan ditampung lagi di kue 5 dan selanjutnya akan diproses pengemasan, di mana di sini juga menggunakan combiner yang akan mengombinasikan hasil dari penggabungan material tadi dengan plastik. Jadi di sini ada source kedatangan plastik, di sini ada penampungan plastik, di mana akan nanti dikombinasikan
Dan yang terakhir merupakan tempat produk jadi di mana satu plastik berisi 7 topi. Lalu untuk pemotongan, karena pada case tadi ini Uswa Collection hanya menerima satu order sebanyak 35 topi, maka kita akan menentukan jumlah penampungannya yaitu sebesar 35. Di sini untuk proses time-nya sudah disesuaikan dengan data yang telah diolah menggunakan Experfit yang telah ditampilkan pada tabel sebelumnya. Lalu di sini ada penampungan kain. Di sini maksimum kontennya kita dibikin 35 karena maksimal 35 untuk satu order. Lalu ada pembordiran. Maksimum kontennya juga 35. Lalu untuk proses time-nya menggunakan data yang telah diolah menggunakan Experfit yang telah ditampilkan pada tabel sebelumnya. Selanjutnya ada kue 2 atau penampungan setelah pembordiran, maksimum kontennya 35. Lalu ada mesin press. Di mana mesin press ini menggunakan combiner. Untuk proses time-nya hasil yang paling optimal yaitu beta, jadi kita masukkan hasil olah data yang telah dilakukan oleh Experfit. Lalu ada penampungan bahan setelah dipres. Banyak 35 juga. Lalu ada proses penggabungan sama datanya menggunakan data yang telah diolah menggunakan Experfit. Lalu ada penampungan 5 atau penampungan setelah penggabungan, maksimum kontennya 35 dan yang terakhir ada proses pengemasan. Di mana proses time-nya juga menggunakan data yang telah diolah menggunakan Experfit. Lalu untuk kedatangan kertas karton, pet, dan penampungan plastik, di sini settingnya yaitu maksimum kontennya dibuat 100 karena tidak ada ketentuan untuk penampungan plastik, pet, sama kertas karton. Selanjutnya setelah model selesai dibuat dan data telah dimasukkan, bisa disetting untuk runtime-nya sebanyak 28.800. Apabila sudah bisa di-run untuk melihat hasilnya. Bisa dilihat di sini pada kedatangan kertas karton, plastik, dan pet ini mengalami penumpukan karena memang yang dipakai dalam proses hanya sebesar 35 item. Lalu di sini ada hasil terakhir yaitu box atau topinya. Selanjutnya ke menu dashboard. Untuk menganalisis proses time dan idle-nya bisa diklik add a dashboard. Lalu pilih average WIP.
Untuk tabelnya kita tambahkan objeknya, select objects. Kita masukkan semuanya. Kita select, kita apply, lalu oke. Kita sesuaikan. Selanjutnya kita juga tambahkan stat bar untuk melihat presentasi mesin bekerja. Sama kita tambahkan select objects. Kita pilih source, separators, queues, processor, dan combiners, lalu select. Untuk state profile-nya kita hanya membutuhkan idle, processing, dan block. Jadi untuk lainnya bisa di uncheck list dan dihapus. Semua. Setelah itu diklik apply, lalu oke. Selanjutnya untuk menampilkan hasil yang ada pada dashboard bisa di run ulang. Sebelumnya kita reset dulu agar bisa kita run ulang. Selanjutnya setelah di reset bisa kita run. Nanti otomatis akan keluar statistik dan presentasenya. Hasil ini nantilah yang akan dianalisis pada laporan. Jadi setelah ini akan lanjut ke laporan yang sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. 4.1 verifikasi dan validasi. Verifikasi model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error yang muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Selanjutnya ada validasi. Dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit, validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas, atau dengan kata lain diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian. Pada gambar di samping terlihat automated fitting resource dari stasiun kerja pemotongan yang menampilkan hasil generate distribution dari 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi yaitu Johnson SB sebesar 93,35, Erlang sebesar 91,13, dan Beta sebesar 90,32. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi Johnson SP dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi sebagai berikut. Bisa dilihat Johnson bounded, ada angka-angka dan get stream current yang akan digunakan sebagai input process time pada kegiatan pemotongan. Lalu ada output simulasi, di mana di sini ada dashboard work in process atau WIP, dan ada dashboard stat bar. Analisis pada dashboard WIP, diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses, kedatangan kain, karton, pet, dan plastik yaitu sebanyak 0, pada pemotongan sebanyak 1, pada penampungan kain sebanyak 2,97, pada penampungan pemborderan atau Q2 sebanyak 14,03, pada penampungan press atau Q4 sebanyak 19,86, pada penampungan penggabungan topi atau Q5 sebanyak 25,54,
pada gudang atau Q6 sebanyak 31,27, pada penampungan PET sebanyak 95,37, pada penampungan plastik sebanyak 6,97, pada proses pembordiran sebanyak 10,49, pada proses press sebanyak 0,64, dan pada proses pengemasan sebanyak 0,85. Selanjutnya ada analisis dashboard state bar. Diketahui persentase idle, processing, dan blocked pada setiap fixed resource. Kedatangan kain, karton, PET, dan plastik memiliki persentase blocked sebesar 100%. Pemotongan memiliki persentase processing sebesar 99,69%, dan persentase idle atau menganggur sebesar 0,31%. Proses pembordiran memiliki persentase processing sebesar 77,32% dan persentase idle sebesar 22,68%. Mesin press memiliki persentase processing sebesar 15,91% dan persentase idle sebesar 84,09%. Proses penggabungan memiliki persentase processing sebesar 21,65% dan persentase idle sebesar 78,35%. Dan proses pengemasan memiliki persentase processing sebesar 4,07% dan persentase idle sebesar 95,93%. Selanjutnya ada analisis output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada pembordiran yaitu sebanyak 11 produk. Dashboard work in progress menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Work in progress atau work in process (WIP) adalah sebuah tahap di mana persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau bahan baku yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut. Bahan baku belum selesai tersebut harus melalui sistem produksi agar diubah menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Hal itu tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh proses pembordiran karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk prosesnya. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan atau tidak berada dalam kondisi yang baik, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadinya bottleneck. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa proses pemotongan mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle atau menganggur sebesar 0,31% dan persentase processing sebesar 99,69%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time merupakan waktu menganggur dan operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time atau waktu menganggur, semakin besar nilai idle time maka akan semakin buruk yang berarti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Karena nilai idle time merupakan non-value added time, yang harus ditekan perusahaan idle time adalah durasi waktu di saat sebuah peranti dalam kondisi statis. Dengan kata lain, peranti itu hidup atau aktif, tetapi tidak dapat dipakai untuk bekerja. Pentingnya menghilangkan idle time karena itu dapat menghambat proses produksi. Jika idle time dihilangkan atau dikurangi, maka dapat mempercepat proses produksi, sedangkan processing merupakan persentase yang dapat menunjukkan produktivitas. Persentase processing menunjukkan persentase seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut, sehingga dengan persentase processing yang tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Lalu ada penutup yaitu kesimpulan pada simulasi yang telah dilakukan dari awal hingga akhir. Pada hasil running program menggunakan software Flexsim dan analisa output dapat disimpulkan bahwa simulasi ini dapat mengurangi terjadinya bottleneck meskipun masih terdapat 11 produk pada proses pembordiran. Namun pada simulasi ini dalam 8 jam kerja dapat memenuhi pesanan sebesar 35 produk topi casual. Jadi produk yang masih macet di proses pembordiran merupakan produk yang bukan order yang diterima. Jadi order yang diterima sebanyak 35 produk topi casual itu sudah terpenuhi. Lalu 11 produk ini adalah produk selanjutnya yang masih dalam proses pengerjaan.
Lalu yang kedua ada faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan produksi ialah proses pembordiran, di mana proses ini membutuhkan waktu 2 hari untuk memenuhi satu orderan, yaitu sebanyak 35 produk. Setelah dilakukan simulasi, orderan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari dengan mengubah layout stasiun kerja yang ada. Lalu ada kesimpulan ketiga, pada hasil running menggunakan software Flexim dengan layout kerja terbaru, di mana dari layout tersebut didapatkan masing-masing produktivitas mesin sebagai berikut. Kedatangan kain, karton pet, dan plastik memiliki presentase blocket sebesar 100%, pemotongan memiliki presentase processing sebesar 99,69%, dan presentase idle sebesar 0,31%. Proses pembordiran memiliki presentase processing sebesar 77,32%, dan presentase idle sebesar 22,68%. Mesin press memiliki presentase processing sebesar 15,91% dan presentase idle sebesar 84,09%. Proses penggabungan memiliki presentase processing sebesar 21,65% dan presentase idle sebesar 78,35%. Dan proses pengemasan memiliki presentase processing sebesar 4,07% dan presentase idle sebesar 95,93%. Sehingga simulasi sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada saran, yang pertama yaitu sebaiknya lebih teliti dalam memasukkan nilai pada setiap variabel karena akan mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Lalu ada sebelum melakukan proses input data, sebaiknya pahami terlebih dahulu permasalahan yang terjadi agar mengetahui metode apa yang cocok untuk dipakai menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, sebaiknya dapat membuat model simulasi dengan konsep atau penggambaran yang berbeda guna mengetahui keabsahan data simulasi yang didapatkan. Sekian presentasi dari kelompok 76, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap.